Oke, halo guys-guysku semuanya, kembali lagi di Weekly Puzzle Replicube. Nah, jadi pada kali ini ya kita sudah memasuki masih di minggu kelima, tapi puzzle yang ketiga di minggu kelima ya. Berarti total udah sekarang itu sampai 15 puzzle ya. Sekarang puzzle ke-15 yang keluar di hari Jumat ya. Sekarang sudah hari Minggu, jadi kita harus segera menyelesaikannya sebelum besok datang dan deadline-nya sudah mepet gitu ya. Langsung kita gaskan aja. Oke, biasanya tuh kalau di hari-hari yang Jumat gitu ya, puzzle terakhir di minggu itu tuh bakal dikasih yang hard gitu loh. Kita cek apakah betul. Oke, bener ya, hard. Itu nggak apa-apa, ini kan ngurut semua ya, easy, medium, hard. Makanya dikasih waktu 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Nah, Senin udah di apa? Udah diupdate lagi yang baru ya. Nah, kalau misalnya udah lewat deadline, kita udah nggak bisa lagi masuk leaderboard gitu karena udah di archive seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, ini yang puzzle ke-15 kita di minggu kelima. Namanya The Cones. What do they mean by Hello Scheme Stress? Oke, nggak tahu lah namanya apa ya. Oke, kita udah kemarin udah selesaiin Atari ini ya, ya medium, beneran medium ya kan, kebanyakan brute force. Sekarang apakah akan seperti itu juga? Kita lihat ya. Kalau tulisannya sih The Cons gitu ya, apa ya, cons itu kayak yang kerucut-kerucut yang di pinggir jalan gitu loh ya kan. Apakah akan seperti itu? Kita lihat. Apa-apaan consnya ini? Wait, 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 wait. Ini mah kayak kerak bumi gak sih? Wow, lihat. Lihat. Lihat koordinat kita sampai berapa? Sampai 11. Baru kali ini ya kan. Koordinatnya sampai 11. Biasa paling cuma berapa sih maksimal? 7, 6, 5. Paling gede 9. 11, Bro. Tapi ya ini harusnya nggak yang susah itu ya. Harusnya. Soalnya tinggal kita ini ya, ini lihat nih. Nah, X-nya absolut ya kan. Z-nya absolut juga. Y-nya juga absolut. Harusnya easy sih ya. Ini kan kayak apa ya? Kayak lapisan kerak bumi gitu. Coba kita lihat di sini contohnya ya. Ada clue-nya di sini. Nah, ini ya. Di sini ada rumus lingkaran ya. Makanya di sini bentuknya lingkaran. Oke, benar ya, kayak kerak bumi ya, bentuknya lingkaran untuk clue-nya. Tapi di sini agak kurang tepat ya kalau kita lihat ya. Kalau kurang tepat, yang di sini itu dia masih nyatu, 3 sama 4 nyatu. Ini juga nih, 6 sama 5 nyatu, 10 sama 11-nya nyatu. Ini enggak ya, ini dia misah semua. Gimana caranya ya? Gimana cara bikin sesuai persis kayak gini? Apakah kita floor? Coba kita floor ya. Ini kita kurung dulu, baru kita floor coba. Sama aja, berarti bukan floor. Round. Round. Hampir tapi nggak sesuai ya. Nggak beda. Coba sekarang kita ceiling ya. Nah, ini yang mirip cuman yang ini doang nih, atas ini doang nih. Sisanya enggak ya. Wah, kacau. Mana cuma 3 itu doang lagi senjata andalan kita ya kan. Oke. Itu nanti aja. Sekarang kita fokus bikin bentuknya dulu aja nggak sih? Warna mah nanti ya kan. Bentuknya dulu nih. Ini kan lingkaran ya. Nah, kalau misalnya kita mau, oke, ini contoh ya. Contoh kita coba persempit ke sebelah sana. Nah, segini. Oke, nah ini ya. Dari sini ke sini set. Nah, dia ngelengkung ngebentuk lingkaran. Tapi habis itu kepotong di tengah-tengahnya gitu ya. Baru habis itu kita cerminkan. Oke. Oke, coba dulu ya. Ini kita bikin lingkaran dulu ya kan. Menggunakan rumus ini. Tapi ini nggak usah kita tambah 1 sih harusnya ya. Ini kita pakai round aja. Ya, pakai round dulu aja. Nanti kita coba satu-satu. Oke, ini misal sama dengan 10. Nah, ini ya. Kita lihat atas sama bawah itu harus nyentuh, atasnya harus nyentuh 11 ya. Oke, ini Y-nya masih 10, berarti kita itu sampai 11. Nah, ini mentok nih. Nah, ini mentok ya.
Atasnya 11, ini juga 11 ya Z-nya. Ini Z11, X-nya ini 11. Oke, nice. Oke, lanjut. Sekarang kita geser ya lingkarannya ya. Kita geser ke arah, misal ke arah X dulu. Berarti X-nya kita kurang atau kita tambah? Kita kurang aja lah ya. Kita kurang sebanyak 11 itu kalau kita potong. Oh enggak deh, nggak usah kita potong. 11 aja berarti. Kurang 11. Nah, gini ya. Oke. Oke, dia pas di tengah sini pemotongannya. Baru ini kita nggak bisa yang cuman return 11 doang. Coba ini kita absolute. Oh, nggak bisa. Gimana cara dia bikin bercermin gitu ya? Wait. Di absolute mungkin di sini, di sininya. Enggak juga. Bentar ya, sebentar, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Coba kalau kita absolute di sebelah sini. Ini round, yuk kita ganti dulu ya. Ups. Enggak bisa. Karena dia sama dengan 11 ya. Harus kita round, tetap harus kita round. Nah, seperti ini. Kemudian gimana cara ngermininnya ya? Tinggal kita pakai absolute, tapi absolute di mana gitu loh. Di sini mungkin. Nah, bener di sini. Oke, sederhana itu ya. Tadi salah tempat aja. Oke, gini. Sekarang kita bikin yang oh bentar, jangan langsung gegabah bikin yang Y sama Z-nya dulu. Kita cek dulu comparisonnya. Jauh guys rupanya. Jauh. Nggak bisa ini. Coba kalau kita floor ya, bisa nggak? Floor juga jauh sih. Nih yang kuning-kuning ini ya. Kalau kuning berarti dia udah benar posisinya. Masih jauh juga. Satu lagi coba yang ceiling. Nah, ini udah lebih better, cuman tetap aja masih jauh. Oke. Coba kita lihat di sini nih. Nih ya. Ini yang tadi kita buat ya. Yang dia bentuknya bulat gitu. Nah, seperti yang kita tahu ya kan. Kalau rumusnya kayak gini, rumus lingkaran ya, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat itu kan kalau misalnya kita lihat di grafik misalnya 2 dimensi deh. Kalau misalnya nilainya kuadrat ya, kalau misalnya nggak kuadrat kan dia linear ya. Misal x sama dengan y gitu kan, itu kan linear. Tapi kalau misalnya dia kuadrat, itu kan dia pasti agak belok ya. Nah, kalau misalnya ditambah x dengan y-nya, maka dia membentuk lingkaran gitu. Kalau di 3D berarti tinggal ditambahin z, betul. Nah, dia agak membelok seperti ini. Tapi coba kita lihat. Nah, kita lihat yang ini nih ya. Yang mismatch, coba bentar. Nah, ini ya, ini bagian ini yang belum kita proses. Kita lihat matchnya, tuh, beda ya. Kalau yang belum kita proses itu, ya kan, tuh, dia rata guys, tuh rata dia. Kalau ini yang udah kita proses, dia agak sedikit berbentuk apa ya, melengkung gitu. Berarti dia bukan lingkaran ini. Oke, kita ketemu ya. Berarti bukan lingkaran ini guys. Apa dong? Yang lurus gitu. Bentar. Tadi judulnya apa ini? Cons itu kerucut, woi. Tadi kita udah bahas tentang kerucut. Cocok sih ya nih kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat nih comparisonnya. Nah, ya kan ini dia lurus, straight gitu. Jadi yang ke arah si Z-nya itu lurus, ya kan? Bukan dia melengkung. Berarti nggak bisa kita pakai si Z-nya ini kuadrat.
Oke. Ini kita hilangin, kita balikin lagi ke round ya. Tadi itu yang paling dekat itu harusnya round. Enggak ding. Enggak. Tadi ceiling yang paling dekat. Yang paling ini ya, yang paling comparisonnya paling tinggi ya. Oke. Kita hilangkan Z-nya, coba. Berarti Z-nya tuh nggak perlu kuadrat. Oke, nggak gini. Nggak gini juga sih sebenarnya. Beda ya, beda. Bukan kayak gini. Z-nya tetap harus melingkar, ya kan? Tetap harus ada, tapi bukan di dalam persamaan yang ini. Coba di sininya sama dengannya, biasanya sama dengannya. Nah, kelihatan ya bentuk kerucut ya. Cuman dia kebetulan karena di mirror jadi begini. Berarti ini nggak usah kita kasih absolute x-nya. Ini juga nggak usah kasih minus 11. Wow. Dapet guys. Nah ini bentuknya kerucut ya. Coba kita show comparison. Oke, masih agak aneh, masih belum sepenuhnya bener. Tapi ini lumayan banget, sumpah lumayan banget. Berarti bukan ceiling dong. Coba round. That's it bro. Bener rupanya ya, kerucut. Nah lihat nih, lurus dia harusnya. Dia nggak ngelengkung kayak lingkaran. Nah tadi itu terkecoh ya. Terkecoh gara-gara ini nih. Ya, clue yang di awal nih. Dia bikinnya lingkaran. Wah, sengaja banget emang. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, berarti kita udah dapet ya kan. Ya iyalah, kalau udah begini mah easy bro. Tinggal cermin-cerminkan aja. Kelar gitu kan. Oke, kita udah dapet round square root dari ini ya. Kita cuman mengambil dua variabel aja, x dan y, untuk dikuadratkan. Kemudian sama dengannya itu adalah si z-nya gitu. Berarti sisanya yang lain juga sama, tinggal kita tukar-tukar aja x, y, z-nya ya. Nah, terus gimana caranya supaya ini ya tadi tercermin ya kan? Berarti karena kita mau mencerminkan di z, berarti yang kita absolutkan adalah si z-nya. That's it bro. Cek lagi dong. Wih. Nah itu ya, itulah yang kita harapkan guys. Bener ya, yang di judulnya itulah yang harus kita fokuskan ya. Cone itu adalah kerucut gitu ya. Nah, jadi berarti bentuknya tuh bukan kayak bola. Nah, tadi terkecoh sedikit. Oke, sekarang tinggal kita kasih or aja. Kita kasih or di bawahnya ya, biar rapi gitu. Nah, gini. Kita ganti ini jadi Y. Jangan jadi Y. Jadi Z maksudnya. Nah, Z dan Y ininya jadi X. Nice. Tinggal yang ini ya, tinggal yang Y-nya ya, sama dengan Y. Duh. Berarti kalau sama dengan Y di sini Z dan X ya. Z dan X, yang di sininya baru Y. Check comparison. Yo bro. Ini kalau kita cek ya, harusnya nih nggak ada yang miss tuh, nggak ada yang merah sama sekali. Senang sekali bisa mendapatkan persamaannya secepat ini guys. Oh my god. Oke, intinya gitu ya. Sekarang kita ke warna. Oke, kalau warna, males banget sih. Ini gimana sih cara bikinnya? Bentar ya. Kita coba ambil salah satu contoh. Oke, Z dulu ya. Kalau si Z-nya ini kita kasih warna Z, coba ya, NZ gitu. Nah, gini, dia sebenarnya udah mirip. Cuman masalahnya adalah, ya kan? Masalahnya adalah gini. Kalau kita lihat di sini ya, ini belum cocok, sama sekali belum cocok, ya kan? Yang terluar aja lah kita lihat. Nah, yang terluar aja ini dia nilainya yang 11 ya kan. Nah, yang 11. Sementara yang di sini nilai terluarnya adalah 16. Berarti kita harus memepetkannya gitu ya. Gimana cara buat mepetinnya, coba lah. Coba kita pakai apa ya? Kalau NX kan nggak mungkin ya. Nah, malah jadi begini nanti dia.
NX tambah Z. Enggak juga. Aneh. Bukan gini. Tadi bener Z. Gini. Coba di sini kita tambahkan ya. Oh, ini yang tadi, ini hapus saja. Guna Anda menipu. Oke, ini NZ. Oh, wait. Kenapa kepotong begini? Coba yang ini NX berarti ya. Terakhir NY. Nah, jadi kepotong begini. Nggak bisa kayak gini berarti. Nggak bisa. Nggak bisa ya, kita nggak bisa kayak gitu. Atau mungkin mungkin yang di clue tadi adalah warnanya. Nah ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah ini, ya kan, ini cocok ya harusnya. Kalau misal kita mau ini Z-nya dihilangkan deh, nggak usah pakai Z. Nah lo lihat ya di sebelah sini ya, tuh. Di sebelah sini dia pas 16 ya kan, sebelah sini pas 16. Semakin ke dalam ya kan, kita dorong ini ke dalam, tuh. Makin ke tengah dia semakin kecil. Nah, ini bener harusnya ya, kalau misalnya sesuai dari struktur kerapatannya. Tapi nggak cocok, lihat nih, ini itemnya ada 3 di atas, 3 di samping gitu ya. Ini ada 1, dan dia nyatu sama si nilai 4-nya ini, nilai pingnya. Ini juga sama. Bisa sih ini sebenarnya. Kita return pakai nilai yang ini, nilai si ini. Nah, ini bisa. Cuman hasilnya begini nanti. Oh, bentar. Apa jangan-jangan ini kan masih satu bagian aja kan? Satu bagian yang menghadap ke si yang dia searah sumbu Z. Kita belum ngasih yang searah sumbu X dan searah sumbu Y. Kalau kita udah ngasih, mungkin dia ada potongan-potongannya tuh. Nih contoh nih. Kalau searah sumbu Z ini ya. Nah, itemnya di sini kan. Tapi kalau misalnya kita udah timpa sama searah sumbu Y dan X ya kan. Nah, ini kan di itemnya bakal di tengah sama di tengah yang ini ya, di tengah yang searah sumbu Y sama tengah searah sumbu X. Ya nggak sih? Patut dicoba. Oke, kita coba dulu ya. Bukan yang ini. Nah, ini. Kita tes. Oh, di sini dulu. And kita pakai variabel dong. Baru kali ini kita pakai variabel, guys. Color ya, variabelnya ya, sama dengan, nah, lalu ini n. Look at that, bro. So specific. Oh my god. Langsung hijau. Bener kan? Dia jadi langsung apa namanya? Terpotong gitu, langsung kepotong dia. Dia langsung nyatu semua. Nah, oh iya, cocok. Oke deh. Tinggal kita return aja yang lain ya kan. Ini langsung copy aja deh, langsung copy sini nih. Gak sabar guys. Shit man. Oh my god. Ternyata hard itu apa ya? Hard itu adalah hard untuk menentukan kita menggunakan rumus apa di sini dan kita menggunakan warnanya bagaimana di sini. Cuman itu. Sebenarnya cuman sependek ini, guys, sependek ini. Ini pun belum kita optimalkan. Oke, ini hapus saja.
Ini hapus saja. Sekarang kita optimalkan. Kita submit dulu, jangan lupa di submit. Berapakah leaderboard kita? Oke, ini sepi ya. Kalau kita lihat, ini adalah patch 1, patch 2-nya itu oke, cuma 50 orang. 54. Kita berada di code size-nya ya, code size 71, cycle 51. 51 setengah. Oke, code size kita masih di atas rata-rata, ya kan? Di atas rata-rata maksudnya ya masih bad lah ya. Jauh dari rata-rata. Ini juga sama, nggak jauh juga sih, tapi kan beda satu tingkat lah. Ini juga sama cycle-nya. Oke, karena tadi masih jorok ya, masih kotor lah codingan kita. Sekarang kita coba untuk mengoptimalkannya lebih baik lagi. Ini banyak yang bisa kita optimalkan. Yang pertama di sini, teman-teman. Square root ini nggak perlu kita pakai. Kenapa nggak perlu kita pakai? Karena kalau kita pakai rumus square root, dia terlalu banyak operasinya. Mending langsung kita kalikan dengan, bukan kita kalikan, kita pangkat setengah gitu ya. Langsung kita pangkat setengah aja. Sorry, di sini dulu. Di sini dulu kita kasih pangkat 0,5. Pangkat 0,5. Oh, nggak bisa di situ, harus di sebelahnya. Kok gini sih? Pangkat 0,5. Oke, bentar. Oh ya, warnanya, sorry, warnanya harus dikasih juga ya. Nah, gini guys. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, submit dulu. Oke, ini sama ya. Cycle-nya mendekati rata-rata, lanjut. Masih bisa kita optimalkan. Kalau cycle berarti kita bisa menggunakan ini ya, kondisi if else biasa, nggak usah pakai return langsung seperti ini. If gini ya, dan return color. Yang ini jadi else if, ini jadi else if. Lumayan, cycle-nya minus 1000 ya kan. Kenapa submit terus sih? Bentar aja apa ya, pas sudah full semuanya aman. Oke, kita sekarang udah di rata-rata tapi masih di pinggir ya. Lanjut, bisa nih, kita harus kelarin sekarang. Bodo amat gitu ya, kita harus kelarin sekarang. Kenapa nggak colornya satu aja, satu kali aja kita returnnya guys, ya nggak sih? Colornya cuma satu kali aja kita returnnya. Jadi kita di sini menggunakan ternary kayak return tadi. Jadi di sini semuanya or ya kan, ini or semua. Baru terakhir kita return color gitu, ya kan? Iya bener. Ini langsung or aja di sini ya. Or. Oke, ini kita pindahkan ke bawah biar nggak. Juga dikasih or. Pindah ke bawah. Oke, better. Apakah better beneran? Nggak juga. Cycle-nya di sini utamanya ya. Cycle-nya dia malah nambah. Nggak nambah sih, tetap ngaruh rupanya. Oh, gini aja nggak sih? Gampang. Kan ini ya, kita cuma nge-return si variabel ini doang. Kalau kita nge-return variabel gini doang, ngapain pakai variabel? Mending langsung taruh ginian aja, ya nggak sih?
Ya nggak sih? Coba. Ready? Are you ready? Boom. Cycle langsung minus 7. Oh my god. Langsung minus 7 guys. Kita cek. Ini lumayan banget. Lihat nih cycle-nya. Ya, dari tadi kita di pojok sini ya kan, sekarang udah mundur lumayan jauh. Peringkat 23. Code size-nya peringkat 36. Oh my god. Lumayan. Aduh, ini masih bisa nggak ya kalau kita optimalkan lagi? Nah ini code size-nya nih. Ada nggak yang bisa kita optimalkan lagi guys? Nggak ya, cuma itu ya. Kayaknya sih ya deh, cuma itu doang. Aduh, nanti kalau misalnya bisa ya, kita gaskan lagi ya. Kita harus bisa, seenggaknya code size-nya ini loh. Bisa kita turunin lagi nih harusnya. Wait. Udah sih gini doang. Gini doang ya harusnya. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain seperti ini. Dan ini udah lumayan, yang penting itu. Yang penting ini udah lumayan banget. Udah bisa se-GG itu ya. Meskipun kita ya masih di rata-rata, tapi it's okay, gak apa-apa. Itu udah sebuah perjuangan yang luar biasa untuk puzzle yang hard. Oke. Cukup segitu aja kalau gitu ya. Daripada kelamaan videonya. Thank you teman-teman ya yang sudah menonton ya kan. Semoga di puzzle berikutnya ya kita bisa lebih gacor lagi ya kan. Ini udah lumayan gacor sih dengan koordinat yang sebanyak ini, codingan sesedikit ini, cycle-nya seefisien ini. Nice. Oke guys, kalau gitu thank you for watching ya. Sampai jumpa di puzzle berikutnya. Dadah.